Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja untuk teman-teman semuanya, khususnya pecinta YouTube Ristan Semarang Channel. Buat kalian, thank you banget yang udah like dan subscribe like dan subscribe konten dan channel aku. Bagi yang belum, yuk tetap aku tunggu. Mari di like dan di subscribe sekarang juga. Teman-teman sekalian, seperti janjiku beberapa waktu yang lalu, aku kan pernah singgung masalah virtual office. Waktu itu topiknya tentang VTube, dimana VTube itu adalah bukan memiliki atau tidak memiliki kantor biasa. Mereka hanya memiliki virtual office. Nah, apa sih virtual office itu? Virtual office adalah kantor virtual. Maksud dari kantor virtual ini adalah pegawai dan perusahaan tidak perlu melakukan kegiatan administratifnya secara langsung dalam artian fisik. Mereka hanya bertatap muka via online dan hanya menggunakan alamat kantor itu sebagai kemudahan dalam segala aspek tujuan. Maksudnya begini, ketika perusahaan terbelit suatu permasalahan atau untuk keperluan alamat administrasi, maka alamat kantor virtual inilah yang digunakan. Nah, alamat virtual ini nantinya yang akan berperan menyampaikan segala keperluan terkait administrasi tadi kepada CEO-nya, dalam arti pengurus pusatnya, yang benar-benar mereka ini tidak memiliki struktur yang dalam tanda kutip jelas dan terstrukturisasi. Jadi berarti peranan kantor virtual ini hanya fasilitator ya, fasilitator untuk menjembatani antara pihak perusahaan atau startup dengan para penggunanya. Dari sini saja jelas, berarti kantor virtual peranannya lebih sederhana. Mereka hanya memiliki sebagai fasilitator, misalnya memiliki mesin penjawab. Mesin penjawab ini penting juga karena untuk menyambungkan beberapa ekstensi atau tujuan yang mau kita tuju. Misalnya nih, kita telepon ke call center suatu layanan. Nah, ini kan kita ke unit-unit layanan tertentu, kita akan harus memasukkan ekstensi. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan, misalnya gitu. Tekan 2 untuk layanan unit gawat darurat, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti yang bertugas adalah mesin penjawab dari kantor virtual ini. Dari sini kemudian dihubungkan ke pihak startupnya. Kantor virtual ini ya berdiri sejak awalnya ya, mulai dikomersialisasikan itu sejak 1994, di mana pihak pertama yang membuat ini adalah perusahaan di Amerika Utara, Ralph Gregory. Maaf ini ya, karena lidahnya bukan orang Inggris atau orang Barat, jadi ya seperti inilah hasilnya. Ralph Gregory ini ya di Colorado pada tahun 1994 ini menggunakan komersialisasi kantor virtual. Mereka mempopulerisasikan kantor virtual ini dan menguasai pasar Amerika Utara waktu itu. Sekarang perusahaannya sudah besar dan berubah menjadi IO, Intelligent Office. Ya, Intelligent Office berarti ini bergerak di layanan komersialisasi kantor virtual. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri itu banyak kantor virtual. Ya, salah satunya di pusat kota, tentu saja di mana? Di Jakarta. Nah, di Jakarta ini banyak kantor virtual, salah satunya ya kantornya VTube ini, Gedung Kinanti Building. Nah, Gedung Kinanti Building ini, mengutip channelnya Pak Chandra Teja, ini adalah sebuah gedung yang digunakan untuk virtual office atau kantor virtual tadi. Nah, kantor virtual office tapi juga tidak semata-mata semuanya serba virtual ya. Di situ digunakan untuk maksudnya ada ruang meetingnya, ada ruang untuk
RUPS, misalnya rapat umum pemegang saham, itu juga bisa di situ. Di situ juga disediakan untuk beberapa kapasitas orang, ada 500, ada 250 atau 50 orang, tergantung kapasitas yang kita butuhkan dan kita minta. Nah, tujuan dari kantor virtual ini diadakan ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, teman-teman sekalian, di era teknologi yang makin canggih, kantor virtual ini ditujukan untuk mengurangi cost reduction atau biaya produksi yang sangat mahal. Biasanya kan gini ya, kalau kita itu sewa properti atau sewa kantor fisik, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Contoh misalnya aku mau diriin kantor di daerah Jakarta. Nah, per bulannya kita harus bayar biaya sewa gedungnya itu sekitar 500 juta misalnya, belum listriknya, belum karyawannya. Nah, kalau kantor virtual ini, kalau kita hanya gunakan untuk ekstensi alamat saja, ekstensi itu tujuan pengiriman, nah, atau layanan tujuan. Nah, ekstensinya hanya untuk basisnya untuk alamat saja. Jadi misalnya aku punya kantor virtual di Gedung Kinanti lantai 3 ruang F. Nah, berarti kantorku ya cuman itu doang gitu kan. Nah, nanti di situ aku gunakan untuk alamat surat menyurat. Berarti alamat surat menyurat baik fisik maupun cetak baik fisik maupun elektronik, berarti di situ semua. Nah, nanti dari fisik maupun elektronik itu baru diteruskan ke aku sebagai officernya, CEO-nya atau pendirinya. Nah, itu ditujukan ke aku, ke rumahku. Kurang lebih seperti itu sih kantor virtual. Kalau kemarin mengutip lagi channelnya Pak Chandra Teja itu ya, di kantor VTube ya, lagi-lagi tentang VTube, karena memang VTube ini ternyata tidak memiliki kantor fisik, mereka hanya memiliki kantor virtual ya. Ini hanya membayar 3 juta rupiah setiap tahun hanya 3 juta. Ini sangat murah kan, kantor virtual hanya untuk ini. Terus kalau kita butuh layanan yang bersifatnya kondisional, kita bisa melakukan pre-order atau pesan dulu gitu loh ke kantor virtual itu. Mungkin itu sih pengertian kantor virtual. Yang pasti sudah sangat banyak kantor virtual di Indonesia yang bisa kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Untuk kamu yang mau mencoba menyewa kantor virtual, ya udah dicoba aja, sesuaikan dengan budgeting kita bisnisnya di bidang apa. Nanti tentukan kalau butuh ruang tambahan, kalau misalnya butuhnya hari setelah kita menyewa kantor itu, ya kita tinggal hubungi marketingnya, seperti itu. Kurang lebih itu saja yang dapat aku sampaikan tentang kantor virtual office ini. Untuk teman-teman yang lebih tahu bisa menambahkan di kolom komentar tentang kantor virtual ini, biar kita bisa sama-sama berbagi. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Yuk di like, di subscribe, dan di share ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.